bersyukur karena Engkau adalah harta kami yang paling berharga, melebihi segala sesuatu yang dunia tawarkan. Karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal yang paling berharga bagi kami. Pengorbananmu bagi setiap kami bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang ringan atau murah. Tapi anugerah-Mu adalah anugerah yang mahal, pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang mahal bagi setiap kami. Sehingga menyebabkan hidup kami menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, agar firman-Mu boleh menyapa setiap kami, pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Kiranya apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan curahkan, sehingga kami, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh menaatinya dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami bukan menjadi hidup yang sia-sia, tapi menjadi hidup yang penuh dengan makna. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba itu semua berasal dari Tuhan saja. Bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur bisa hadir di tempat ini. Oke, tadi pagi saya juga baru dari sini. Sekarang orangnya berubah lagi, gitu ya. Tapi terima kasih buat kesempatannya saya boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oh, ini sudah ada gambarnya. Oke. Jadi selain saya mengembalakan di Rekmer ini, jadi ini adalah salah satu gereja Rek, dan kami di Mer ini memang secara khusus untuk boleh melayani teman-teman mahasiswa yang ada di sekitar sini, teman-teman dari Indonesia Timur secara khusus, tapi dari semua Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di sini. Oke, jadi mereka beribadah di sini setiap hari Minggu jam 10 pagi. Oke, tapi di samping itu juga saya juga adalah mission pastor di Rek Indonesia. Tapi selain itu juga saya melayani di satu badan misi buat Bapak Ibu. Jadi ini istri saya, itu dua anak saya. Istri saya namanya Grace, anak saya Fael dan Rewa. Rewa itu bahasa Tibet artinya hope. Namanya itu Rewa Deci. Deci, saya suka Rewanya, istri saya suka Deci. Deci itu bahasa Tibet juga sukacita, joy. Jadi akhirnya daripada kami berdua ribut, kita kasih nama dia Rewa Deci. Tapi bersyukurnya kita panggil dia Rewa bukan Deci. Oke, kami berdua, saya dan istri melayani di tempat ini, Bapak Ibu juga secara full time di Sending Wake Indonesia. Saya hari ini tidak akan cerita panjang lebar, tapi tentang pelayanan kami dan apapun itu. Tapi tempat Sending Base ini, Sending Wake Indonesia adalah badan misi yang mana mendampingi gereja-gereja di Indonesia untuk boleh mengutus misionaris orang Indonesia untuk boleh menjangkau suku-suku terabaikan di luar Indonesia. Oke, jadi Tuhan pakai kami secara khusus untuk boleh mendampingi gereja, mempersiapkan orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi misionari, melayani, menjangkau suku-suku terabaikan di luar Indonesia bersama-sama dengan gereja di Indonesia. Saya dan keluarga melayani orang-orang Tibet di Tiongkok selama kurang lebih 8 tahun. Tapi hari ini saya nggak akan cerita, nggak akan kesaksian. Mungkin lain waktu kita bisa sharing-sharing, kita bisa cerita-cerita. Tapi mungkin itu saja perkenalan singkatnya ya. Jadi kami dan keluarga semenjak COVID kemarin tidak bisa kembali, dan kami melayani di Sending Base semenjak COVID kemarin. Karena COVID, border ditutup, akhirnya kami tidak bisa kembali ke ladang. Kami melayani di Sending Base. Kami di Waru Sidoarjo, jadi itu dekat sekali, nggak jauh dari Surabaya gitu ya. Jadi itu berbatasan. Jadi jika Bapak Ibu ingin main ke tempat kami, silahkan, monggo, kami persilahkan. Oke, itu aja perkenalannya ya. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi yang ingin saya tekankan adalah Indonesia sekarang jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Dulu waktu saya muda, waktu saya bujang itu, belum nikah, dulu saya melayani di pedalaman Kalimantan Barat, dan tiap
keluar dari desa itu ya ke Pontianak itu tuh senang banget namanya anak muda ya, keluar dari desa, dari kampung ke kota gitu ya. Dan biasanya kalau ada seminar atau KKR gitu baru ada kesempatan untuk ke Pontianak. Dan disitu biasanya ada KKR apa itu, khotbahnya selalu Indonesia berkat bagi bangsa-bangsa, amin. Saya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, anak muda 7 tangan pasti, amin kan gitu ya. Saya pikir waktu itu saya akan jadi Billy Graham pada berkhotbah di Amerika, Eropa, tapi ternyata berkhotbahnya bukan di ratusan ribu orang, tapi di satu orang ke satu orang, bukan di kota-kota besar, tapi di satu gunung, di gunung yang lain. Tapi itu kita semua punya bagian masing-masing dalam kerajaan Allah, amin. Kita semua punya panggilan masing-masing, kita punya bagian masing-masing yang harus kita kerjakan di dalam kerajaan Allah. Oke, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-17. Judulnya itu The Pleasing Aroma of Christ. Wangi harum, wangi harum, aroma harum dari Kristus. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Sedikit sulit ini masih. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kebenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagian terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus. Wah, ini mirip-mirip dengan kesaksian tadi Bu ya, tapi ini bukan bau pesing ya. Jadi bau pesing Ibu bilang ya, tapi ini aroma Kristus gitu ya. Aroma Kristus. Nah, gambaran besarnya supaya kita semua on the same page dalam halaman yang sama. Jadi seperti ini. Di dalam 2 Korintus ini Paulus menghadapi jemaat yang pada protes nih Bapak Ibu. Rencananya Paulus ingin datang mengunjungi. Paulus dengar desas-desus, Paulus dengar gosip-gosip, dengar berita-berita yang sampai ke kupingnya banyak masalah di Korintus. Ini adalah sebuah surat yang sangat personal bagi Paulus. Jadi kalau Bapak Ibu baca Korintus 1, 2 Korintus, ini sangat touch banget, sangat suatu surat yang benar-benar kita berasa bahwa Paulus itu nulisnya dari hati yang paling dalam dan menggambarkan betapa Paulus mengasihi jemaat di Korintus. Jadi pada satu saat Paulus ingin mengunjungi jemaat di Korintus, tapi dalam satu hal dia nggak bisa. Ada beberapa hal yang menghalangi dia ketika itu, dia nggak bisa datang ke Korintus. Akhirnya dia menulis surat. Dan jemaat di Korintus karena ketidakdatangan Paulus menyebabkan banyak mereka berspekulasi, banyak provokator di jemaat itu, dan akhirnya mereka mempertanyakan motivasi Paulus ketika itu. Ini motivasi Paulus nggak benar melayani di Korintus. Mereka juga meragukan keabsahan, kerasulan Paulus ketika itu. Ini bukan rasul yang benar, ini bukan rasul yang asli, bukan dari Tuhan dan sebagainya. Nah, di bagian-bagian ini 2 Korintus ini pasal 2, 3, 4 dan seterusnya itu Paulus ingin memberikan argumentasi. Dia ingin mengklarifikasi bahwa saya ini sungguh-sungguh mengasihi Anda, bahwa saya melayani dengan motivasi yang murni. Bahkan di satu surat ini, di bagian tertentu dalam surat ini ada satu bagian Paulus berkata
Saya mau diperiksa di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Saya nggak takut. Periksa hati saya, periksa motivasi saya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Jadi Paulus di sini sedang berargumentasi. Nah, Paulus menyikapi persoalan ini di ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-14 tadi. Respon dari Paulus adalah pertama, Paulus mengucap syukur kepada Allah. Sekali lagi, Paulus mengucap syukur kepada Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa Paulus mengucap syukur di sini? Mengapa Paulus mengucap syukur? Aku mengucap syukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta maaf karena ada dua partisip di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Jadi mohon, saya tahu hidup kita sudah susah, betul ya? Hidup kita sudah berat, terlihat dari semuanya ini wajah-wajahnya, gitu. Kelihatan hidup kita sudah berat. Jadi minta maaf karena dua poin saya ini berhubungan dengan partisip Yunani tadi. Jadi setelah khotbah ini dilupakan begitu saja, oke? Disingkirkan aja bahasa Yunani ini, karena saya juga nggak pintar bahasa Yunani. Ketika kuliah bahasa Yunani saya cuma B, Bapak Ibu. Tapi karena kita akan membahas mengapa Paulus mengucap syukur, dan itu dijelaskan di dalam dua kata ini, dua kata Yunani ini, dua partisip ini, mau nggak mau saya harus kasih, oke? Jadi maafkan saya, setelah ini di-delete aja, silahkan gitu ya. Yang pertama adalah triambeunti, dan yang kedua adalah paneronti. Ini dua partisipnya, oke? Jadi mengapa Paulus mengucap syukur? Yang pertama adalah arti dari triambeunti adalah memimpin arak-arakan kemenangan atau membawa di jalan kemenangan. Jadi mengapa Paulus mengucap syukur? Karena Allah menawan Paulus sebagai hamba agar tetap di jalan kemenangan. Nah, di sini Paulus sedang menggambarkan, Bapak Ibu, sebuah prosesi kemenangan. Bapak Ibu yang suka nonton film perang zaman dulu, Romawi, Yunani, kalau pemenangnya biasanya masuk ke gerbang kota gitu ya, dia masuk ke gerbang kota naik kuda, pintu gerbang kota dibuka, itu masyarakat semua tepuk tangan. Ingat dulu waktu Daud menang, di dalam kisah Daud, semuanya, wah Saul beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, semuanya tepuk tangan, semuanya memuji Daud, kan gitu. Setelah Daud menang dari peperangan, sama seperti itu. Masuk ke gerbang kota, semua rakyat tepuk tangan, semua rakyat memuji, dan di paling belakang biasanya itu tawanan perang, betul ya? Itu adalah tawanan perang. Ini orang-orang yang kalah di dalam perang. Mereka cuma jalan, kakinya dirantai pelan-pelan, kadang-kadang beberapa ada yang dikerangkeng gitu ya, ditarik oleh kuda. Nah, ada dua komentar sebenarnya di sini. Paulus dibilang Paulus bersama-sama dengan Kristus merayakan kemenangan. Oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Paulus ada di barisan yang kalah. Sebenarnya make sense-nya kalau kita mau enak gitu ya, Paulus di mana ini? Menurut gambaran ini, enakan bersama Kristus dong yang menang, betul nggak? Tapi ternyata nggak seperti itu. Ternyata nggak seperti itu. Setiap kata ini, kata yang susah ini, bahasa Yunani ini muncul 3 kali muncul, pasti objeknya selalu sama. Tawanan, hamba. Setiap kali kata ini muncul, objeknya pasti sama, hamba. Jadi maksudnya seperti ini, dan ini konsisten dengan ayat-ayat setelahnya dan ayat-ayat sebelumnya. Maksudnya gini, Paulus itu bersama dengan para tawanan perang. Dia bersama tawanan perang, dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Dan ini sejalan dengan teologi Paulus. Paulus di lain suratnya berkata apa? Aku ini adalah hamba dosa, kata Paulus. Tapi sekarang aku adalah hamba kebenaran. Ini sesuai. Jadi Paulus di sini, Paulus ingin berkata kepada jemaat Korintus seperti ini. Ya, saya ini dulu hamba dosa, tapi Kristus telah menebus saya
dan saya sekarang berada di jalan kemenangan. Saya menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus. Bahasa Inggris itu as a captive, sebagai tawanan. Jadi Paulus sekali lagi menempatkan dirinya sebagai tawanan perang, tapi tawanan perang yang dibiarkan hidup. Jadi ada dua pilihan ketika itu Bapak Ibu untuk tawanan perang. Pertama dihukum mati, betul ya? Itu biasanya di balai kota itu dipancung, palanya dipenggal, untuk sebagai peringatan bagi semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua dibiarkan hidup dan menjadi hamba. Dan Paulus adalah yang kedua. Dia dibiarkan hidup dan menjadi hamba. Namun sekarang hambanya beda Bapak Ibu. Dulu dia hamba dosa, tapi sekarang hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagi Paulus, dia adalah seorang berdosa yang mendapat anugerah Allah, sehingga dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari penganiaya jemaat menjadi pelayan jemaat. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tanya gambaran di dalam Alkitab ya, yang menganalogikan tipologinya antara kita dan Tuhan gitu ya, kita paling suka yang mana? Kan banyak tuh ya, dia Bapa, kita anak, dia gembala, kita domba, dia sahabat, betul nggak? Paling enak yang mana? Bapak lah ya kan, Bapak kita gitu. Tapi dia juga Bapa, tapi dia juga Tuhan. Dan ketika kita bilang dia Tuhan, berarti kita adalah hamba. Tuhan, Lord. Kita adalah hamba. Ketika dia menganggapnya, kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, secara otomatis kita adalah hambanya. Dan ini yang ingin ditekankan oleh Paulus. Saya ini hamba gitu. Saya hamba Allah, saya hamba Kristus. Tak banyak dari kita yang senang berkhotbah tentang kita ini hamba. Dia itu Tuhan, dia pemilik hidup kita. Lebih enak kita diajar, dikhotbahkan jadi kalian ini anak-anak Tuhan, amin. Kita anak-anak Tuhan, betul, nggak salah. Tidak salah, kita memang anak. Kita diadopsi kalau menurut kitab Roma. Tapi kita juga sekali lagi adalah hamba. Kita ini pelayan. Gak enak gitu ya. Kita seringkali tuh menganggap Tuhan itu seperti apa sih? Kita minta gitu. Kalau Bapak gitu ya, Bapak saya minta ini enak banget ya. Terus kita tinggal minta Tuhan stempel kan gitu, spread, oke, betul nggak? Atau kita anggap sering Tuhan tuh sebagai waiter. Tuhan nasi goreng nggak pedas, telurnya ceplok setengah matang, dianterin, ya enak ya. Tapi dia adalah Tuhan. Dia Tuhan empunya hidup kita. Dan kita adalah hamba. Apa sih maksudnya menjadi hamba Allah? Hamba Allah itu kalau dalam Alkitab berarti seseorang yang melakukan kehendak Allah. Apapun itu, apapun yang Tuhan mau, seorang hamba tuh gak bisa bilang nanti ya Tuhan. Gak boleh. Sungguh, di dalam hamba, kalau dalam kitab Esther, kita mandang raja aja ya, gak boleh, betul ya? Kita tuh harus nunduk ya? Kita harus nunduk. Gak boleh ngelihat raja, itu gak boleh. Tapi kita ini jadi orang-orang Kristen yang kurang ajar, betul gak? Ya? Kita sering kali menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kurang ajar. Seharusnya ketika menjadi seorang hamba, seharusnya kita selalu bertanya apa? Bukan bertanya Tuhan, besok saya mau
buat bisnis ini. Tolong Tuhan stempel tanda tangan ya, berkati. Bukan seperti itu. Hamba itu seharusnya bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Biar saya yang melakukan. Gak boleh nolak. Dan ini bukan menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Tuhan. Itu bukan penderitaan, itu bukan penghinaan, bukan. Ini adalah sebuah kehormatan. Kalau menteri-menteri Bapak Ibu baru diangkat jadi menteri ya, langsung pidato di depan orang-orang, betul nggak? Di depan media, sungguh saya merasa terhormat membantu Bapak Presiden, betul nggak sih? Jadi pembantu Presiden belum merasa terhormat. Kita ini pembantunya Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu bukan penghinaan sama sekali. Kita melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan penghinaan, bukan penderitaan, tapi itu adalah penghormatan. Menjadi hamba Allah pemilik bumi dan surga itu lebih terhormat dibandingkan dengan menjadi penguasa dunia. Paulus ingin menjelaskan, saya mengucap syukur kepada Allah. Karena apa dia mengucap syukur? Karena dari hamba dosa sekarang dia menjadi hamba kebenaran dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan kedua mengapa dia mengucap syukur adalah karena Allah memakai Paulus. Yang satu lagi, karena Allah memakai Paulus untuk menjadi perantara atau penyebar aroma Kristus bagi banyak orang. Partisip yang kedua tadi, paneronti, itu artinya menyebarkan ya, aroma Kristus. Beberapa orang kalau mengkhotbahkan ini biasanya, kita membawa aroma Kristus, itu berarti apa? Keteladanan hidup, dilihat banyak orang, betul ya? Nggak salah, hidup kita harus jadi teladan, oke? Hidup kita harus jadi teladan. Orang melihat hidup kita sehingga orang tertarik pada Kristus, betul kan? Definisi penginjilan itu, seorang penulis, seorang apologet mendefinisikan penginjilan seperti ini. Ketika kita membawa seseorang yang belum percaya melangkah satu langkah menuju Kristus, dan itu bisa terwujud dari hidup kita, keteladanan hidup kita. Orang melihat kita dan kok bisa ya dia ya, kok ketika susah bisa ya terus bersuka cita, kan gitu. Orang tertarik pada hidup kita. Namun ayat-ayat ini sebetulnya nggak ke situ. Oke, jadi aroma Kristus bukan berarti itu keteladanan hidup, walaupun kita harus memberi teladan. Dan itu hal yang sangat penting. Namun di sini bukan seperti itu. Jadi maksudnya adalah pengenalan tentang Kristus, Injil Kristus yang diberitakan. Maksudnya seperti itu. Dan di sini, di dalam frasa kalimat tadi itu, penekanannya, kalau di dalam struktur katanya, penekanannya bukan di Paulus sebagai penyebar wangi, no. Bukan itu penekanannya. Penekanannya ada di keharuman pengenalan akan Kristus. Itu yang ditekankan oleh Paulus. Bukan dia sebagai hamba, sebagai perantara, tapi Kristus yang ditekankan. Jadi Paulus ingin seolah-olah berkata seperti ini. Paulus ingin menekankan bahwa walaupun dia bersyukur kepada Tuhan, dia sekarang dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Paulus mengucap syukur dan dia dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyebarkan wangi Kristus. Dan dia mengucap syukur. Namun, kata Paulus, yang penting bukan saya. Bukan saya yang menyebarkan wangi, itu yang penting. Yang penting adalah Kristus. Yang penting adalah pengenalan akan Kristus. Dan di sini Paulus mengucap syukur. Bukan dianya, melainkan berita yang dibawa, Injil yang harum, yang lebih penting. Di tengah segala tuduhan, di tengah segala fitnahan, dia membela dirinya, dia berargumentasi supaya nama baiknya pulih, bukan untuk dia, bukan supaya nama baiknya menjadi berharga, nama baiknya harum, bukan untuk dia,
Namun dia sadar konsekuensinya ketika dalam pelayanan Paulus. Sebagai hamba Allah, seringkali kita lupa kita cuma pengantara, betul nggak sih? Kita ini cuma pembawa pesan. Kita ini hanya instrumen kecil dari sebuah konser yang besar, yang indah. Kita sering lupa itu. Kadang-kadang kita bilang, ini kalau bukan gara-gara saya, gereja ini pasti akan hancur. Betul nggak? Kadang-kadang doa malah kita buat jadi kesombongan rohani juga. Gereja ini bertumbuh gara-gara saya berdoa nih. Betul nggak sih? Hah? Kalau kita nggak berdoa gitu, terus Tuhan nggak buat kita bertumbuh, ya kan nggak juga. Tapi Tuhan menggerakkan kita untuk berdoa, dan Tuhan pakai doa-doa kita, kan gitu ya. Kadang-kadang kita lupa tempat kita. Kita jadi anak-anak hamba-hamba yang kurang ajar. Kita cuma pengantara, sekali lagi. Kita bukan intinya, kita bukan pusat dunia ini loh. Enggak. Dulu saya ketika praktek 1 tahun setelah sekolah teologi, khotbah pertama Bapak Ibu. Persiapan dong. Lagi praktek mahasiswa ini. Khotbah di mimbar di kebaktian umum 1 dan 2 di sebuah gereja tradisional. Wah, kebaktian kedua ditranslate ke bahasa Mandarin, makin pusing lagi. Persiapan 3 hari 3 malam persiapan supaya nggak salah gitu ya. Dari bahasa Yunani sampai bahasa Jawa semuanya lah, supaya nggak salah. Begitu khotbah selesai, seorang jemaat orang Surabaya, dia yang pemilik radio terbesar lah di Surabaya, salaman dong, kan di depannya, di pintu gereja gitu. Begitu dia salaman, Pak Troy, saya dipanggil Pak. Terima kasih ya. Nanti khotbahnya rekamannya saya pinjem ya, saya siarin di radio saya. Dari mulut sih keluarnya, puji Tuhan Bu, puji Tuhan. Tuhan berkati, puji Tuhan. Tapi hati ini, iyalah. Saya kan persiapan 3 malam loh. Dalam hati, begitu yang keluar dari mulut, segala kemuliaan hanya bagi 2 lah Tuhan. 50-50 lah. Saya udah persiapan 3 malam lah. Saya udah doa loh, puasa loh buat khotbahin. Masa saya nggak dapat bagian? Kalau nggak 50-50, 60-40 lah. Tapi Tuhan nggak ngizinin saya bersombong lama-lama. Dari sombong itu saya seperti naik ke tingkat surga paling atas gitu ya. Gak beberapa lama, hanya beberapa orang di belakangnya, seorang anak komposer terbesar di Surabaya, kalau saya sebut namanya pasti tahu lah, komposer Kristen gitu ya. Anaknya, saya ketika itu khotbah tentang karunia, dia salaman dengan mukanya yang saya tahu ini mukanya tidak friendly gitu ya. Dia salaman dan dia bilang, Pak Troy, kapan-kapan main ke kantor saya ya, kita akan ngobrol tentang karunia. Waduh, dalam hati saya, pasti saya ada salah ngomong ini. Saya salah menafsirkan pasti ini. Itu Bapak Ibu, saya dari surga yang paling tinggi, saya dihempaskan di neraka yang paling dalam. Hanya beberapa detik saya dikasih kesempatan sombong. Itu semalaman saya nggak bisa tidur. Aduh, saya ngomong apa yang salah ya? Kita sering lupa ya, kita cuma alat. Kita ini hamba.
Bukan kita yang penting, tapi Allah yang penting. Saya melayani orang-orang Tibet 8 tahun. Tibet ini kalau kata teman-teman saya di ladang, para misionari itu bilang, ini ladang yang kering katanya. Sulit mereka percaya, sungguh mereka sulit sekali percaya Kristus. Mereka welcome sekali, mereka friendly sekali, apalagi ada orang asing datang gitu ya. Mereka akan sambut dengan luar biasa, mereka senang. Tapi sangat sulit sekali mereka percaya. Tapi ada yang percaya, dan beberapa itu biasanya suku-suku minoritas ya, suku Tibet, suku Uighur yang Muslim gitu ya. Saya penasaran, saya tanya kadang-kadang, Pak, kok bisa ya percaya sama Yesus? Tahu rata-rata ceritanya seperti apa? Mereka cerita seperti ini. Iya Pak, malam-malam saya mimpi. Di mimpi saya itu ada seseorang pakai jubah putih dan berkilau Pak. Dan saya nggak tahu itu siapa. Dan ketika keesokan harinya saya bertanya, saya cari orang asing di sekitar desa saya, ketemu, ya pasti adalah misionaris orang asing di situ. Saya tanya ini siapa, dan mereka bercerita bahwa ini adalah Yesus, dan dia percaya. Kalau mendengar cerita tentang seperti ini, di satu sisi saya senang loh, puji Tuhan gitu ya. Ada yang percaya, tapi jujur loh, di sisi yang lain saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, terus saya ngapain di sini? Ya, saya belajar bahasa, saya belajar budaya, adaptasi dengan dingin, dengan makanan. Anak saya 2 Tuhan. Kalau Tuhan bisa kerja sendiri, terus saya ngapain? Betul nggak? Tuhan tuh bisa kerja sendiri, betul ya? Tanpa Anda dan saya bisa bekerja. Dan saya percaya pekerjaannya akan jauh sempurna kalau nggak melibatin kita. Ya, saya kadang-kadang mikir saya ini kali cuma nge-grecokin Tuhan, betul ya? Tapi gini prinsipnya Tuhan itu. Ketika dia mau bekerja, dia pasti akan pakai kita. Dia pasti akan pakai doa-doa kita. Dia pakai kita untuk menjadi alat di tangannya, bekerja bersama-sama dengan dia. Amin. Itu cara kerja Tuhan. Walaupun dia tahu, sometimes tuh kadang-kadang kita cuma ngegercokin doang, bikin kacau, dia tahu. Tapi di dalam anugerahnya yang besar, dia mau loh kita anak-anaknya, hambanya, yuk kerja, melayani bersama-sama dengan dia. Seorang teolog berkata seperti ini, God has no hand, we are His hand. Tuhan gak punya tangan, kita tangannya. Tuhan gak punya kaki, kita kakinya. Berbahagialah orang-orang yang memberitakan kabar baik. Itu ya, itu dalam Roma ya. Bahasa Inggrisnya itu bagus. Blessed are those who have a beautiful feet, katanya. Yang kaki-kakinya itu indah. Orang-orang yang memberitakan kabar baik itu dibilang beautiful feet, kakinya indah. Jadi Bapak Ibu kalau punya istri yang suka manicure, pedicure, bilang mau indah, beritakan Injil. Amin. Amin. Itu kaki-kakinya indah. God has no hand, we are His hand. God has no feet, we are His feet. Kita ini kaki-kakinya. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Anak saya lo umur 2 tahun, dia mau nulis namanya. Umur 2 tahun kan gak bisa nulis ya Bapak Ibu ya. Tapi dia mau tulis nama, gak bisa-bisa. Akhirnya saya ambil pulpennya, saya pegang, sambil dia megang pulpen, saya pegang juga pulpen dan tangannya. Jadi saya tuntun dia, tulis di kertas, Fael. Jadi Fael. Begitu selesai dia langsung angkat kertasnya, dia teriak-teriak ke mamanya, Mami, Mami, I can write my names, katanya. Saya bisa tulis nama. Padahal saya ya bantu. Kadang kita seperti itu ya.
Ya, tanpa kita sadar itu kita seperti itu. Dikit-dikit saya, kalau ada keberhasilan saya itu, giliran gagal dia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita cuma alat membawa, memberitakan aroma keharuman Kristus dimanapun kita berada. Kabarkan Injil itu dengan penuh sukacita. Amin. Yang kedua, tidak ada yang sanggup melakukan tugas ini tanpa Allah. Ayat 15 dan yang ke-16. Ayat 16 itu ditutup dengan sebuah pertanyaan retorik. Maksudnya pertanyaan retorik itu pertanyaan nggak perlu dijawab. Gitu. Cuma pertanyaannya, tapi nggak perlu dijawab pertanyaannya itu. Oke? Jadi pertanyaannya Paulus adalah, siapakah yang sanggup, kata Paulus, melakukan tugas seperti ini? Siapa yang sanggup, Tuhan? Tugas apa? Menjadi perantara, menjadi pembawa aroma wangi Kristus ini, membawa, mengabarkan Injil ini. Siapa yang sanggup, Tuhan? Sulit. Hanya Allah yang mampu memberikan kekuatan bagi saya untuk saya dapat melakukannya. Tapi maksudnya apa sih di sini Paulus? Apakah ketika memberitakan Injil dia harus belajar budaya setempat, itu berat bagi dia? Enggak, bukan itu. Oke, apakah aniaya, tantangan berat bagi dia? Enggak juga, bukan itu. Yang di sini maksudnya apa? Yang jadi berat di sini dalam hal menjadi pembawa aroma Kristus adalah apa? Orang-orang yang akan binasa. Oke, jadi aroma Kristus, Injil Kristus itu dampaknya ada dua. Yang satu itu menjadi keharuman bagi orang yang percaya, itu wangi. Oke, harum. Tapi Paulus sadar bahwa ada orang-orang yang akan menolak, dan orang-orang yang menolak itu bau Kristus menjadi sebuah kematian, dan kematian yang kekal. Jadi apa yang dimaksud Paulus berat di sini? Ketika dia tahu bahwa ada orang-orang nanti yang akan menolak Injil yang diberitakan, dan bagi Paulus itu berat, emotionally itu berat. Paulus berkata, bagi orang-orang sebangsaku asal mereka mau percaya Kristus, saya rela mati. Dan dia juga berkata, buat orang Yunani, aku akan jadi orang Yunani. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan supaya mereka juga percaya. Dia melakukan segala cara agar orang percaya. Dia berusaha sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya agar orang menerima Injil yang diberitakan. Namun dia juga sadar bahwa akan ada yang menolak. Dan ini berat sekali lagi bagi Paulus. Emotionally ini sangat berat, dan dia bilang, sulit Tuhan, I need your help. Saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh kekuatan Tuhan. Dan dia harus berdamai dengan itu. Seorang ahli bedah, sepintar apapun dia harus berdamai dengan dirinya sendiri bahwa gak semua pasiennya akan selamat. Betul ya? Pasti akan ada yang meninggal, pasti. Dan dia harus berdamai dengan itu. Ini pelayanan kami, ini teman-teman kami di sana, kami melayani orang-orang ini. Dan jujur aja, selama 8 tahun gitu ya, selama 8 tahun melayani, kami mungkin cuma melihat 3 orang percaya dan dibaptis. Dan teman-teman satu tim kami bekerja bersama orang New Zealand, Amerika gitu ya, satu tim dengan kami. 25 tahun mereka melayani di sana. Itu sampai anaknya dari datang, mereka cuma suami istri sampai anaknya 4, ada yang kembar gitu ya. 25 tahun, dan mereka baru melihat orang percaya dibaptis bersama-sama dengan kami, sama-sama 3 orang ini. Senang dong, senang. Tapi kami juga banyak melihat dari mereka yang tidak percaya.
Sampai detik-detik terakhir kami pulang, banyak sahabat-sahabat kami sampai sekarang sudah mendengarkan Injil, namun tidak percaya. Dan jujur, itu menguras emosi. Kita harus berdamai dengan itu. Ini berat. Siapa yang sanggup membawa berita ini? Di satu sisi membawa kehidupan, di satu sisi yang lain membawa kematian. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semua sekarang. Apakah Bapak Ibu merasakan apa yang Paulus rasakan? Ketika melihat orang-orang di luar sana yang belum percaya, apakah kita menangis sama seperti Paulus menangis? Ketika kita mengabarkan Injil dan mereka menolak, apa emosi paling dominan dalam hati kita? Ketika mereka bukannya percaya malah mengolok-olok, menghina Tuhan, apa yang kita rasakan? Marah, kecewa, atau sedih? Melihat, mengetahui orang-orang ini menolak Injil. Mungkin jika kita tidak punya perasaan itu, mungkin kita harus bertanya pada diri kita masing-masing. Orang-orang reform tuh tempat saya biasanya sok kepintaran, ya, karena terlalu dipikir banyak belajar gitu kan, jadi sok pintar. Kadang-kadang bertanya, terus mereka yang belum mendengar Injil gimana tuh? Charles Spurgeon ditanya seperti itu di Oxford. Pak Pendeta, gimana dengan orang-orang yang belum mendengar Injil? Apakah mereka akan masuk neraka? Tapi Charles Spurgeon tidak menjawab seperti teolog atau apologet yang pintar, enggak. Dia menjawab seperti ini. Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah, apakah kita yang telah menerima Injil namun gagal memberitakan Injil itu kepada mereka yang belum percaya, apakah kita akan masuk surga? Dan itu pertanyaan buat kita semua. Apakah kita gagal menjadi penyebar aroma keharuman Kristus bagi orang-orang di sekitar kita? Yang terakhir, Bapak Ibu, ini kalau di gereja saya, Jumat saya udah protes ini kelamaan. Yang ketiga, motivasi yang bersih dalam melayani. Itu ayat yang ke-17. Jadi di sini udah susah loh ya. Paulus sudah susah memberitakan Injil, susah. Emosinya itu menjadi gak stabil, bisa dibilang seperti itu, karena dia tahu bahwa ada yang akan mati ketika dia memberitakan Injil. Injil itu seperti pedang kan gitu ya. Dan ditambah beratnya adalah apa? Paulus memberitakan firman itu secara jujur dan tulus. Motivasinya itu benar. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu Yunani kuno, ketika Yunani berkuasa, ini Romawi ya, tapi ketika Yunani berkuasa sampai Romawi berkuasa, itu banyak orator-orator, pengkhotbah gitu, bukan pengkhotbah Kristen, tapi orator-orator yang di tiap kota mereka berpidato, dan mereka dapat duit dari situ. Dan biasanya orator-orator ini di kota X, karena dia tahu kota X benci sama kota Y, wah dia berkhotbah berpidato menjelek-jelekan kota Y. Wah seneng dong pendengarnya, dapat duit banyak. Dia berkhotbah di kota Y, berkhotbah di kota Y, dia jelek-jelekin itu kota X. Wah seneng dong penduduk kota Y, dapat duit banyak. Nah Paulus ingin memastikan kepada jemaat Korintus, saya tidak seperti itu. Oke, saya memberitakan Injil, motivasi saya murni, bukan uang, bukan jabatan, no. Tapi karena saya mengasihi kalian untuk kemuliaan Allah. Dia bukan mengejar uang dari khotbahnya, dari pemberitaan Injilnya, enggak. Dan ini membuat semakin
sulit. Oke? Siapa yang suka dengerin berita bahwa Kristus itu Tuhan dan kita ini hamba? Siapa yang suka? Doulos, ya. Kita sering dengar kata itu ya, doulos, kan gitu ya. Tahu doulos itu secara literal itu, tahu Bapak Ibu kapal perang zaman dulu itu ada 3 dek gitu ya. Dan di yang paling bawah itu yang dayung. Oke? Yang dayung, dan biasanya instrukturnya paling depan cuma teriak push, kan gitu ya, dayung. Push, dayung. Nah, doulos itu. Secara literally doulos itu. Oke, ketika sampai di satu tempat mereka cuma duduk di borgol kakinya, nggak punya hak. Dan itu yang diberitakan Paulus. Dia nggak tambah-tambahin. Ya, Allah itu penuh kasih. Betul, Allah itu penuh kasih. Allah itu menerima kita apa adanya. Wah, LGBTQ datang semua ke gereja. Kita terima, Allah mengasihimu, betul. Kita sambut mereka dalam gereja, betul. Allah mengasihi mereka, betul. Tapi kita juga harus beritakan bahwa Allah membenci dosa mereka. Allah mengasihi orangnya, tapi Allah membenci dosanya. Amin. Dan itu yang harus diberitakan. Bukan cuma Allah yang penuh kasih, yang mengampuni. Yes, betul. Tapi jangan setengah-setengah. Dosen saya mengajarkan surat Galatia, itu dia kasih, sampai sekarang saya ingat, karena dia paling pintar, orang Jerman, paling pintar buat menyederhanakan kata gitu ya. Jadi dibilangin itu surat Galatia itu Injil plus. Maksudnya apa? Kalau mau percaya, kalau mau selamat, Injil plus, tahu kitab Galatia ya? Injil plus sunat, Injil plus perbuatan baik. Yang Paulus beritakan hanya Injil, gak ditambahin, gak dikurangin. Oke. Dan itu membuat pemberitaannya jadi lebih susah. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk membuat dia terlihat baik. Gak pernah. Karena dia gak butuh pencitraan, Bapak Ibu. Amin. Yesus gak butuh pencitraan. Gak usah berusaha untuk memberitakan Yesus, menciptakan Yesus yang terlihat baik. Gak perlu. Perintahnya adalah untuk memberitakan kabar baik seutuhnya, sehingga manusia berdosa dapat diselamatkan. Sekarang khotbah di mimbar tuh jemaat itu sukanya kalau pendeta yang khotbah, males, bosen, pendetanya nggak lucu gitu. Pendeta cari yang lucu, undang stand up komedian aja kalau mau lucu, kan gitu ya. Maunya aduh ada masalah dielus-elus sama Pak Gembala kan gitu, nasihat-nasihat yang menyenangkan telinga. Tapi giliran ditegur, pindah gereja, betul nggak? Perkataan keras dikit gitu kan, teguran keras yang peruntukan untuk kebangunan iman kita, untuk pertumbuhan iman kita, nggak bisa diterima. Maunya yang manis-manis, maunya kalau kata Alkitab tuh susu terus. Coba minta nanti sama teman-teman di bawah sagu. Keras. Minumnya harus pakai teh panas. Kita tuh gak biasa ditegur ya. Maunya tuh yang enak-enak aja. Allah itu penuh kasih, yes. Tapi Allah yang penuh kasih itu juga Allah yang membenci dosa. Amin. Amin. Allah menerima kita apa adanya, yes. Tapi Allah tidak rela melihat kita terus-menerus apa adanya. Masa dari sekolah minggu sampai lansia begitu terus, marah terus kerjaannya, kata tadi Pak Yono tadi ya. Temptation itu godaannya besar teman. Begitu terus dari sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga bangga lagi.
seorang korban namanya Awe Tozer. Dia bercerita waktu dia muda, dia hadir di sebuah kebaktian. Pengkhotbah ini gak cerita tentang Yesus sama sekali. Gak ada Yesusnya sama sekali. Cuman kesaksian. Wanita itu pertama-tama acuh-acuh, sampai satu saat pendeta itu dengan suara yang menggelegar. Pendeta ini cerita bahwa dia adalah anak yang dibuang oleh papanya, dipukuli oleh papanya, pokoknya yang menyedihkan lah, yang menggetarkan jiwa, emosi kan gitu. Kan seneng kan gitu kayak gitu ya, yang mengkritik emosi. Emosi itu emosi indah, bukan salah, oke? Emosi itu indah sungguh, tapi emosi yang kudus, oke? Wanita ini dari acuh tak acuh, tapi ketika pendetanya bilang, dan dia selalu berharap ketika dia melihat jemaat tiap dia berkhotbah, saya berharap bahwa ayah saya hadir di situ. Itu menguras emosi dong. Dan Awe Tozer begitu melihat wanita ini seketika langsung nangis. Dan Awe Tozer bilang, kalau sudah begini, apa yang dibilang pendetanya pasti dilakuin. Angka. Kita tuh suka dengar hal-hal seperti itu, ya. Hal-hal yang indah, yang menyedihkan, menguras emosi, kayak drama Korea, senang banget. Oke, untuk menutup khotbah hari ini saya ingin bertanya sekali lagi buat kita semua yang hadir, apakah kita susah hati ketika melihat orang-orang di sekitar kita belum percaya? Yang kita lihat di sekitar kita, mereka belum percaya pada Kristus. Apakah kita susah hati ketika kita memberitakan Injil, namun orang itu menolaknya? Apakah hati kita sedih, hati kita susah? Dan pertanyaan kedua, sudahkah kita menjadi pembawa keharuman Injil Kristus, pengenalan akan Kristus dimanapun kita berada, sehingga kita bisa mengucap syukur sama seperti Paulus, saya yang hamba dosa sekarang menjadi hamba kebenaran, untuk menjadi perantara aroma Kristus. Tapi bukan saya yang penting, tapi pengenalan akan Kristus yang penting. Dan saya akan tetap memberitakan Injil dengan motivasi yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena dia tahu Allah sudah mati beneran buat dia. Amin. Allah sudah mati, Kristus sudah mati betulan, sehingga dia melayani Tuhan mati-matian. Karena Allah sudah mati beneran buat dia. Tuhan sudah mati beneran buat Anda dan saya. Jadi layani dia mati-matian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami di malam hari ini datang kembali di hadapan Tuhan dan minta Tuhan boleh mengecek hati kami masing-masing. Apakah keadaan kami, keadaan hati kami sekarang ya Tuhan? Apakah ketika kami melihat orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, apakah hati kami sedih, gundah? Apakah hati kami sedih ketika banyak orang di luar sana bukan hanya menolak, tapi malah mencela Tuhan, menghina Tuhan? Apakah kami sedih? Cek hidup kami ya Tuhan. Apakah selama ini kami setia menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi perantara pengenalan akan Kristus dimanapun kami berada, memberitakan Injil Tuhan, Injil Tuhan tanpa ditambah, tanpa dikurang, bahwa Kristus sudah mati bagi kita semua karena kita manusia berdosa? Apakah kita sudah setia melakukan itu? Tuhan, kiranya Engkau Allah pemilik hidup kami yang paling mengerti isi hati kami, bahkan
di tempat-tempat di dalam hati kami yang paling gelap sekalipun, yang bahkan kami tidak tahu, kami tidak sadari, Engkau bisa melihatnya. Dan hamba mohon pengampunan Tuhan ketika kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak setia. Injil yang sudah Tuhan percayakan malah kami simpan untuk kami sendiri, dan kami tidak beritakan itu bagi banyak orang. Ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, sejak hari ini Tuhan tolong kami, bakar hati kami. Berikan hati-Mu di dalam hati kami, hati yang sedih ketika melihat banyak jiwa yang belum percaya, yang hari lepas hari mereka berjalan menuju kematian kekal. Agar kami juga boleh sedih, boleh gundah hati kami. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.